Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Yudhistaria dengan NIM 16112410164. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, terutama butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sementara dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional. Fungsi yang kedua yaitu sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Selain sebagai lambang jati diri atau identitas nasional, bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Fungsi yang terakhir yaitu dimiliki oleh bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat pembangunan antar budaya dan antar daerah. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Di dalam kedudukannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu memiliki fungsi yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, dan yang kedua sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, dan yang ketiga yaitu alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan, dan sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ilmu teknologi. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan berhubungan erat dengan fungsi sebagai alat berhubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta untuk kepentingan pelaksanaan pemerintah. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan berhubungan erat dengan fungsinya sebagai alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, bahasa Indonesia berfungsi juga sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri yang membedakan dari kebudayaan daerah. Pada waktu yang sama, bahasa Indonesia kita pergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional kita. Kesimpulannya yaitu jelas bahwa sesuai dengan Undang-Undang 1945, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, yang ketiga alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan yang keempat yaitu alat pengembang kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi.
Sekian presentasi dari saya tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.